warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas D kelompok B sedang melakukan sampling PJBL sel lokasi di Pabubukan Dolong dengan target amfibia dan reptil. Metode sampling yang kami gunakan adalah sampling ekspor atau jelajah. Saya Ahmad Jerry dengan NIM 063. Saya Alia Sabila dengan NIM 098. Saya Rosi Zika Putri Gandulan dengan NIM 077. Saya Rania Surahmanina dengan NIM 085. Saya Muhammad Fajar Siddiq dengan NIM 71. Selamat menyaksikan. Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu 15 Juni hingga 30 Juni 2025. Lokasi penelitian dilaksanakan di Wisata Pagubugan Melung, Dusun 3 Melung, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Alat yang digunakan mencakup jaring, toples, kamera, aplikasi GPS map kamera. Sedangkan materi yang dijadikan fokus penelitian melibatkan Ogidoziga 5, Eutropis multifasciata, Fijervaria cancrifora, Fijervaria luminocharis, Pelophylax nigromaculatus, Pelophylax ridibundus, dan Eutropis longicaudata. Kelompok kami menggunakan metode penelitian explore sampling atau sampling jelajah yang dilakukan dengan cara menelusuri area wisata Pagubugan Melung secara aktif untuk mengamati dan mendokumentasikan keberadaan spesies amfibia dan reptilia. Pengamatan dilakukan secara langsung di lapangan, kemudian setiap individu yang ditemukan difoto menggunakan aplikasi GPS map kamera guna merekam lokasi geografis penemuan secara akurat. Selanjutnya, dilakukan proses identifikasi spesies dengan cara memindai hasil foto yang diperoleh menggunakan Google Lens. Kemudian, hasil tersebut diverifikasi dan disesuaikan dengan literatur ilmiah yang relevan untuk memastikan keakuratan nama spesies yang diperoleh. Herpetofauna adalah kelompok hewan berdarah dingin yang terdiri dari dua kelas utama, yaitu amfibi dan reptilia. Amfibi seperti katak dan salamander hidup di dua alam, yaitu air dan darat, dengan ciri khas kulit lembab dan kaki belakang yang panjang untuk melompat. Sementara itu, reptilia seperti kadal, ular, dan kura-kura lebih dominan di darat ditandai dengan kulit bersisik, tubuh kaku, dan adaptasi morfologi untuk bertahan di lingkungan kering. Herpetofauna memiliki peran penting dalam ekosistem seperti mengendalikan serangga hama dan menjadi indikator kualitas lingkungan. Di Indonesia, terutama di persawahan tropis, keanekaragaman herpetofauna sangat tinggi. Mereka menunjukkan berbagai bentuk adaptasi morfologis seperti tubuh ramping untuk menyelinap di sela tanaman, warna tubuh yang menyatu dengan lumpur, hingga kaki berselaput untuk berenang di genangan air. Keunikan ini mencerminkan kemampuan luar biasa mereka dalam menyesuaikan diri dengan kondisi agroekosistem tropis. Pada hasil sampling yang didapatkan, kita menemukan dua ordo, yaitu Ordo Anura dan Ordo Squamata. Ordo yang ditemukan terbagi menjadi beberapa family. Yang pertama, kita masuk ke Ordo Anura. Ordo Anura adalah ordo amfibi tanpa ekor yang tersebar di seluruh dunia, termasuk Indonesia dengan iklim tropis yang cocok untuk habitatnya. Anggota Anura beradaptasi dengan berbagai tipe habitat seperti arboreal, akuatik, terestrial, dan fosorial. Mereka umumnya hidup di hutan atau tempat lembab dengan sinar matahari rendah untuk menghindari kekeringan loh. Serta sebagai hewan poikilotrem, Anura sangat peka terhadap perubahan lingkungan dan sulit bertahan jika kualitas lingkungan berubah drastis. Nah, pada ordo Anura yang kita dapatkan ditemukan dua family, yaitu family Digroclosidae dan family Ranidae. Family Digroclosidae adalah anggota ordo Anura yang paling banyak ditemukan dari segi jenis dan individu, dapat bertahan hidup di daerah terganggu, serta dapat hidup pada habitat rawa hutan mangrove dengan air payau. Digroclosidae bersifat nokturnal, namun beberapa dapat ditemukan bersembunyi di pagi hari hingga siang hari. Spesies yang kita temukan yaitu Fijervaria cancrifora dan Fijervaria luminocharis yang aktif di malam hari dengan suara khas dan sering terdengar. Sedangkan pada Ogidoziga 5 sering ditemukan di genangan air yang mengandung serangga. Family Ranidae adalah anggota ordo Anura dengan kulit licin dan selalu basah karena hidup di habitat akuatik. Ranidae memiliki tungkai belakang yang panjang dan berotot loh.
serta memiliki serabut tulang yang lebar untuk melompat jauh dan menghindari predator. Nah, selanjutnya kita masuk ke ordo Squamata. Ordo Squamata adalah ordo dari kelas Reptilia yang berarti bersisik. Ciri khasnya adalah tubuh bersisik dengan ukuran yang bervariasi dari kecil hingga besar. Squamata memiliki 5 oris berkeratin, kaki dan kulit keras, rahang kaku, serta kelopak mata. Tubuhnya memiliki lipatan keras dan dapat berganti kulit secara berkala, serta memiliki tulang yang fleksibel memungkinkan mulutnya terbuka lebar. Ordo ini ditemukan di berbagai habitat seperti gurun, hutan tropis, padang rumput, dan pegunungan loh. Pada ordo Squamata ditemukan satu family, yaitu family Scincidae. Family Scincidae adalah anggota ordo Squamata dan kelompok kadal dengan kulit licin serta kepala lancip dan agak panjang. Memiliki warna yang beragam dari cerah hingga gelap. Scincidae aktif pada siang hari, ditemukan di pepohonan, tanah, dan sarasa serta sering berjemur atau mencari mangsa. Ochidoziga 5 adalah katak yang sering disebut dengan katak bancet hijau. Ochidoziga 5 sering ditemukan di genangan air dan sawah karena sepanjang hidupnya berada di air. Morfologi tubuhnya berupa tubuh berukuran pendek bulat dengan panjang tubuh dari ujung moncong hingga anus berkisar 40 mm. Memiliki lubang hidung yang menghadap ke atas sehingga memudahkan untuk bernapas ketika berenang. Pada tubuhnya terdapat tuberkulas seperti mutiara di seluruh tubuh termasuk di daerah ventral. Corak tubuhnya berwarna kehijauan serta terdapat garis sepasang berbentuk L pada bagian ventral tubuhnya. Fager Variacancriphora atau biasa dikenal dengan katak sawah merupakan anggota famili Dicroglossidae. Karakter morfologi Fager Variacancriphora ditandai dengan tubuh berwarna coklat kehitaman dengan bintik hitam di punggung serta warna putih di bagian perut. Katak sawah memiliki bentuk tubuh pipih dan mendatar. Bagian punggung Fager Variacancriphora memiliki variasi warna hijau muda hingga hijau tua dan coklat muda hingga coklat tua. Garis terang pada punggung menjadi variasi individu sehingga seringkali tidak terdapat pada beberapa individu. Kepala katak sawah berbentuk segitiga dan cembung pada bagian dorsal, serta memiliki 4 digiti pada tungkai depan dan 5 digiti pada tungkai belakang, serta terdapat selaput renang di antara digiti tersebut. Katak sawah ini hidup di lingkungan akuatik atau perairan dengan habitat yang tersebar di kawasan persawahan, rawa air tawar, rawa bakai, hingga hutan. Namun, keberadaannya jarang dijumpai di hutan dan lebih melimpah di area sawah yang merupakan habitat buatan manusia dan sesuai untuk kehidupannya. Habitat utama katak sawah berada di daerah dataran rendah karena banyak ditemukan pada ketinggian 0-300 mdpl. Tetapi, spesies ini dapat ditemukan pada ketinggian 0-1500 mdpl. Fager Variacancriphora melakukan reproduksi setelah terjadinya hujan dengan syarat adanya genangan air sebagai tempat peletakan telur. Spesies ini diketahui berkembang biak sepanjang tahun menyesuaikan dengan pola musim hujan. Fagervaria limnocharis yang dikenal sebagai katak tegalan merupakan salah satu spesies amfibi paling umum dijumpai di lahan pertanian. Katak ini sering terlihat diam berkamuflase di antara rumputan atau bersembunyi di bawah tanaman herba. Morfologinya khas dengan kepala meruncing dan rostrum tajam, serta warna tubuh dominan coklat. Di bagian punggung terdapat garis kasar membujur yang terkadang berwarna kuning terang, matanya besar dan bulat dengan pupil hitam yang dikelilingi warna kuning pucat atau putih. Tubuh katak ini ramping dan tidak terlalu gemuk. Permukaan dorsalnya berwarna coklat gelap sementara sisi tubuh berwarna putih, dihiasi bercak-bercak gelap yang simetris. Kulitnya tampak kusam menyerupai lumpur dan kadang menunjukkan semburat kemerahan atau kehijauan. Ciri khas lain terlihat pada kakinya, di mana selaput renang hanya menutupi sebagian panjang jari, terutama pada jari kaki belakang terpanjang. Fagervaria limnocharis biasanya ditemukan di daerah dataran rendah seperti sawah dan padang rumput, terutama saat awal musim tanam padi ketika air masih menggenang. Populasinya cenderung melimpah saat lahan tergenang dan menurun saat air surut. Spesies ini hidup di hingga ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut, serta dikenal sebagai bioindikator yang baik karena sensitivitasnya terhadap pencemaran air. Spesies keempat yang kita temukan yaitu spesies Pelophylax nigromaculatus. Spesies Pelophylax nigromaculatus sebelumnya dikenal sebagai Rana nigromaculatus.
adalah amfibi yang hidup di iklim sedang dan endemik di Asia Timur, termasuk Tiongkok, Rusia Timur Jauh, Semenanjung Korea, dan Jepang. Morfologi Pelophylax nigromaculatus bervariasi sesuai habitatnya. Pada katak liar memiliki struktur panggu ramping, urostyl panjang, kranium lebar dan pendek, serta otot tanpa lemak lebih tinggi dibandingkan katak budidaya. Spesies ini ditemukan di persawahan, parit, dan kolam, serta bersembunyi di vegetasi air. Siklus hidupnya terdiri dari telur menetas menjadi kecebong dalam kurun waktu 4-8 hari, metamorfosis menjadi juvenil dengan kurun waktu 70-78 hari, dan tumbuh dewasa dengan kurun waktu 90-120 hari, dengan total siklus sekitar 6-7 bulan. Spesies berikutnya yaitu ada Pelophylla cridibundus atau katak rawa. Nah, Pelophylla cridibundus atau katak rawa ini adalah spesies yang termasuk dalam famili Ranidae dan juga dikenal memiliki ukuran tubuh yang relatif besar dibandingkan dengan spesies katak lain. Ciri morfologi utama yang tampak meliputi tubuh yang berpostur kokoh dengan warna dasar hijau hingga hijau tua, disertai dengan pola bintik-bintik atau bercak hitam pada punggung dan tungkai. Nah, hal ini tuh sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Zelev et al. Tahun 2023 menyatakan bahwa Pelophylla cridibundus ini memiliki tubuh yang ditandai dengan adanya pola garis dan bintik pada bagian paha atau femur, betis, kaki, dan punggung. Kemudian, ciri-ciri yang diukur meliputi jumlah garis dan bintik di sisi dorsal paha, betis, dan kaki, serta jumlah bintik putih pada sisi ventral jari kedua, ketiga, dan keempat dari kaki belakang. Garis pada paha dan pola di punggung cenderung menunjukkan asimetri yang tinggi di semua lokasi studi. Hal ini tuh mengindikasikan bahwa karakter tersebut sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan, sehingga spesies ini dapat dijadikan sebagai bioindikator lingkungan. Eutropis multifasciata adalah reptilia yang sering disebut dengan kadal kebun. Eutropis multifasciata merupakan kelompok hewan ektoterm yang memiliki suhu dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Morfologi tubuhnya berukuran 5 cm hingga 32 cm. Kepalanya berbentuk pipih meruncing di bagian ujung dengan rahang atas dan rahang bawah yang membatasi mulut. Memiliki perut yang ditutupi oleh kulit kering disertai sisik-sisik zat tanduk yang mengkilap dengan corak kemerahan pada lehernya. Bentuk sisiknya adalah sikloid serta lidahnya panjang dengan ujung berbelah dua. Eutropis multifasciata dapat ditemukan di tempat lembab seperti semak-semak yang banyak serasah. Spesies berikutnya adalah Eutrophis longicaudata. Spesies ini memiliki karakter morfologi yang mencakup tubuh memanjang dan silindris dengan permukaan dorsal berwarna coklat tua hingga kehitaman. Selain daripada perut yang lebih cerah warnanya, salah satu ciri diagnostik utama dari Eutrophis longicaudata ini adalah ekornya yang sangat panjang, bahkan mencapai 2 kali panjang badannya. Ekornya yang panjang ini berperan penting dalam keseimbangan dan ia menjadi alat pertahanan diri atau autotomi saat menghadapi predator. Selain itu, kakinya terlihat pendek tetapi tegap bersama 5 jari yang bercakar di ujungnya. Hal ini adalah untuk menyokong kemampuan bergerak cepat di antara vegetasi atau permukaan lembab seperti yang terlihat di area perairan dangkal, serta memiliki sisik pada tubuhnya yang nampak begitu halus serta berkilau. Eutrophis longicaudata ini merupakan spesies kadal yang umum ditemukan di habitat terbuka seperti padang rumput, tepi sungai, maupun semak belukar yang lembab. Menurut Ngo et al. Tahun 2021, menyatakan bahwa keberadaan Eutrophis longicaudata dapat terancam hingga punah ketika habitat kadal tersebut terganggu atau diambil alih oleh manusia, seperti penggunaan lahan dan degradasi habitat, serta eksploitasi berlebihan untuk dikonsumsi.